Ya, tadi aku mau kena hipnotis deh, atau some. Halo Kak, saya ingin menanggapi sedikit video yang Kakak buat ya. Saya pertama-tama turut prihatin dan turut bahagia juga ternyata Kakak tidak terjadi modus seperti itu. Tapi ada yang ingin saya tambahkan, kata-kata hipnotis kurang tepat dikatakan di dalam kejadian Kakak. Karena hipnotis itu lebih banyak digunakan untuk kebaikan daripada untuk modus-modus seperti itu ya. Pada dasarnya kalau yang melakukan modus-modus seperti itu bukanlah hipnotis ya. Jadi itu lebih cocok dikatakan seperti penipuan. Penipuan dengan modus, saya lebih pantas menurut saya ya, lebih pantas disebut dengan gendam. Nah, biasanya seperti ini Kak. Kalau orang-orang sudah seperti itu, tujuan dia adalah membuat crash di otak Anda. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pertanyaan-pertanyaan berat yang membuat Anda berpikir berat, lalu diberikan pertanyaan-pertanyaan kembali dengan waktu cepat. Dan setelah itu biasanya dia menggunakan lagi modus teman ya teman yang seperti yang kakak bilang, dan itu untuk lebih meyakinkan, jadi supaya kakak itu tidak curiga. Tujuannya biasanya seperti itu. Nah, nanti jika kakak sudah menaruh kepercayaan penuh, maka di situ dia akan melancarkan serangan-serangan kepada kakak. Biasanya dia akan melakukan pertanyaan-pertanyaan secara cepat yang membuat kakak bingung dan merasa tidak enak kalau tidak menjawabnya. Jadi mau tidak mau kakak akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Nah, di saat membingungkan itulah terjadilah celah di mana otak kita seperti crash error. Nah, kakak akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dari situlah kakak akan dimanfaatkan dengan modus-modus, misalnya meminta uang ditransfer atau dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Jadi tindakan yang kakak lakukan itu sudahlah benar. Itu adalah salah satu cara untuk menghindar dari proses gendam, dengan cara meninggalkan orang tersebut dan berlalu begitu saja. Maaf, saya tidak mau ini, atau maaf, saya tidak ada waktu, saya harus pergi, ada meeting. Itu sudah benar. Intinya adalah meninggalkan orang tersebut. Nah, dengan pelajaran dari kakak ini, untuk teman-teman yang lainnya, jika terjadi hal seperti itu adalah kita harus berlalu dan pergi. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap dia dengan cara membingungkan, pertanyaan yang membingungkan, dan kita larut di dalam situ. Belakangan ini saya lihat memang marak ya terjadi hal-hal seperti itu ya. Eh, Jadi ada baiknya kalau kita pergi sebaiknya jangan sendiri ya. Karena target mereka adalah orang-orang yang biasanya berjalan sendiri. Biasanya orang-orang yang sedang bermain handphone, yang sedang serius bermain handphone, itulah yang akan menjadi targetnya. Karena jika saat orang itu sedang fokus, terkonsentrasi, diberi sedikit kejutan atau kaget, maka itu akan lebih mudah masuk ke alam bawah sadar dan akan lebih mudah dipermainkan dengan kata-kata dia. Jadi saran saya kembali lagi, janganlah berpergian sendiri ya. Karena itu berbahaya. Kalaupun Anda berpergian sendiri, ingatlah kata-kata saya. Jika ada orang yang bertanya yang aneh dan mencurigakan, sebaiknya segera berlalu atau sarankan dia untuk ke customer service. Silahkan tanya customer service, saya sendiri tidak tahu. Itu aja pendapat dari saya. Oke Kak? Jadi penggunaan kata hipnotis yang saya ingin tekankan di sini adalah tidak tepat ya. Jadi itu bukan hipnotis, karena hipnotis lebih banyak digunakan untuk kebaikan, bukan keburukan ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan juga kenapa saya bisa memberikan tanggapan seperti ini, karena saya sendiri adalah pengajar ya atau coach dari hipnosis. Ya, hipnotis atau hipnosis ya. Jadi yang benar adalah hipnosis. Hipnosis itu adalah prosesnya. Nah, saya mengajarkan, jadi saya tahu teknik-teknik seperti ini. Oke, pesan dari saya lebih aware. Nah, harus berhati-hati dengan orang asing ya. Jangan seperti kita mau menolong, padahal kita malah jadi terjerumus. Oke, terima kasih.